Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Oke, Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Sosiologi, selanjutnya yang terhormat Ibu Sekretaris Jurusan Sosiologi, selanjutnya yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di jurusan Sosiologi serta Tendik yang ikut menghadiri acara virtual kita siang hari ini. Dan yang saya banggakan, Ananda semua, para siswa 13 PKKMB jalur SMBPTN. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Desi Mardiah. Saat ini ditugaskan sebagai Ketua Labor di jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Yang kedua, atas nama pribadi dan juga sebagai ketuanya adalah Bapak Dr. Erian Joni. Yang kedua yang perlu saya jelaskan adalah mengenai ruang baca. Di dalam labor sosiologi juga terdapat ruang baca selain pusat kajian. Ruang baca ini yang digunakan oleh para mahasiswa untuk melakukan proses peminjaman. Adapun prosedur dalam pelayanan ruang baca itu sebagaimana ruang baca yang lain ya tentunya memiliki prosedur-prosedur tertentu. Di antaranya itu adalah bahwa ruang baca di labor sosiologi ini dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kita mulai dari jam 7.30 sampai jam 4. Maksud saya hari Senin sampai hari Kamis itu dibuka dari jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Kemudian hari Jumat nanti akan dibuka dari jam setengah 8 namun hanya sampai jam 3 sore. Nah, istirahat itu nanti ada jam 12 sampai jam 13.30. Untuk saat ini di dalam labor sosiologi khususnya pada ruang baca telah ada sejumlah buku sebanyak 1.299 eksemplar. Kemudian, sebagai mahasiswa, sebagai siswa baru, siswa 13, yang sebentar lagi tentunya akan melakukan proses belajar mengajar secara efektif di jurusan sosiologi, maka ada beberapa proses untuk bisa mengikuti atau melakukan pinjam-meminjam di pinjam-meminjam buku di ruang baca jurusan sosiologi. Apa itu? Yang pertama adalah tentunya menjadi anggota dari ruang baca tersebut. Syarat keanggotaannya seperti apa? Tentunya adalah wajib mahasiswa jurusan sosiologi kemudian melakukan pendaftaran, kemudian mengisi formulir yang diberikan, serta memiliki kartu identitas atau kartu keanggotaan. Kedua, nanti dalam prosedur pelayanan itu
ada pelaksanaan peminjaman koleksi. Dan yang ketiga, nantinya itu harus mengetahui tentang tata tertib dan sanksi. Misalnya, kalau seandainya ada buku yang semestinya dikembalikan tidak tepat waktu, maka ada sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap si peminjam. Selanjutnya, nah kira-kira seperti ini tata tertib dan sanksinya. Dan itu sudah ada di dalam SOP ruang baca itu sendiri. Ananda semua diwajibkan berpakaian rapi ketika masuk ke dalam ruang baca sosiologi. Dan diwajibkan juga untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga ketenangan. Ananda tidak diperbolehkan untuk merusak sarana dan prasarana. Tas dan peralatan lainnya juga sudah disediakan tempatnya, jadi Ananda semua diharapkan untuk mematuhinya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, sanksi diberlakukan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ruang baca. Nah, ini kira-kira prosedur pengurusan kartu anggota ruang baca yang bisa kita saksikan, di mana mahasiswa nanti karena keadaan kalau kondisi pandemi sekarang, maka bisa dilakukan secara online, kemudian mengisi formnya, kemudian menyerahkan kepada admin, kemudian melakukan proses dan tahap-tahap selanjutnya. Nah, untuk saat ini, mahasiswa sudah dimudahkan dengan adanya barcode dalam pelayanan peminjaman di ruang baca. Nah, ini nanti bisa diperhatikan. Kemudian, dalam pelaksanaan peminjaman koleksi, mahasiswa bisa mengunjungi ruang baca dengan mengisi buku kunjungan. Yang kedua, nanti mahasiswa bisa menemukan buku-buku dengan katalog atau mencari langsung pada rak buku yang sudah tersedia. Kemudian buku tidak boleh diacak, ya. Kemudian jika ingin membawa pulang buku, maka dapat melakukan peminjaman pada tenaga adminnya. Nah, kemudian tentunya harus mengembalikan buku tersebut pada waktu yang ditentukan. Ini kalau dalam kondisi normal, dalam artian kalau kondisi tidak pandemi. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eka Vidya Putra tadi, Bapak Ketua Jurusan, di labor sosiologi juga sedang dilakukan atau dalam proses menyempurnakan bagaimana proses peminjaman itu bisa dilakukan secara online. Tetapi kita sedang berusaha untuk menyempurnakannya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dalam waktu dekat. Nah, ini yang dinamakan dengan istilah peminjaman digital library. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh kakak senior Anda, di jurusan atau di labor sosiologi itu sudah ada beberapa jurnal. Yang pertama tadi disebutkan ada jurnal Sosius. Tentunya kita bertanya-tanya, jurnal itu apa gunanya? Nah, jurnal itu merupakan tempat baik mahasiswa maupun dosen untuk memuat tulisan atau artikelnya. Kalau jurnal Sosius itu dikhususkan untuk para dosen yang ada di sosiologi, yang ada di Sumatera Barat maupun dosen-dosen yang ada di seluruh Indonesia, tetapi konsentrasinya pada pendidikan sosiologi. Nah, kemudian ada tadi juga sudah disebutkan jurnal Abdi. Nah, jurnal ini khususnya melihat atau muatannya tentang pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, ada juga jurnal perspektif. Saat ini, jurnal perspektif itu dikhususkan untuk mahasiswa yang menulis artikel tentang
sosiologi. Ada juga di labor sosiologi itu jurnal Psikola. Nah, tadi juga sudah disampaikan, jurnal Psikola itu khusus untuk melakukan penelitian, tulisan-tulisan yang penelitiannya berkaitan dengan kependidikan sosiologi. Nah, yang terakhir itu ada jurnal Culture and Society. Jurnal ini muatannya dikhususkan bagi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan antropologi. Nah, kira-kira seperti ini jurnal yang sudah ada di labor sosiologi. Oke, saya kira demikian saja pemaparan dari saya sebagai Ketua Labor Sosiologi, dan perlu juga disampaikan di Labor Sosiologi itu sendiri barangkali nanti ada mengalami kendala bisa ditanyakan kepada Bang Raffi, ya. Saya barangkali kita karena beliau masih sangat muda, maka untuk menyebut Bapak bagi saya itu rasanya kurang tepat, jadi lebih baik kita panggil semua dengan Bang Raffi. Jadi kalau mengalami kendala nantinya, maka bisa ditanyakan kepada Bang Raffi. Saya kira demikian saja pemaparan dari saya sebagai dari Labor Sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.